Allah Bapa yang penuh kasih dan penuh penyayang, terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah dan berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami di pagi hari yang indah ini. Kami boleh bangun dari tidur kami dalam keadaan sukacita dan tidak kurang sesuatu apapun. Ya Tuhan Allah, saat ini kami ingin melakukan segala aktivitas kami di dalam satu hari ini. Karena Tuhan yang campur tangan dan menuntun kami seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana dan dapat melakukan segala aktivitas kami sesuai dengan firman-Mu. Karena itu Bapak akan berserah diri melalui renungan ini. Berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Selamat pagi untuk kita seluruh jemaat Tuhan yang terkasih. Yang menjadi nats renungan untuk kita pagi hari ini diambil dari kitab 2 Samuel 7 ayat 21. Beginilah dikatakan, oleh karena firman-Mu dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. Dalam bahasa Batak dikatakan, Allah ni hatam jalahubar turoham dibahin hosaluhut halongangan nabolonun lau pabutohon akai tu naposomon. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan merasakan atau mampu mengakui Allah ketika kita benar-benar takjub atau ketika kita benar-benar sadar akan karya yang Tuhan berikan di dalam hidup kita atau apapun yang Allah lakukan di dalam setiap hidup kita ini. Dan acap kali kita akan merasakan itu ketika kita benar-benar bertumbuh di dalam iman dan juga memiliki relasi yang baik dengan Allah. Hal itu juga lah yang dikatakan oleh Raja David dan dalam nats ini. Dia mengaku bahwa anugerah Allah yang luar biasa yang diberikan kepadanya bukan karena jasa atau kelayakannya, melainkan semata-mata karena kehendak dan janji Allah itu sendiri. Notabene kita mengetahui bahwa Allah itu tidak pernah ingkar janji di dalam kehidupan setiap ciptaannya. Oleh karena itulah Daud melihat dan menyadari tindakan Allah itu didasarkan pada janji Allah sendiri. Sehingga firman ini dikaitkan dengan janji-janji yang sebelumnya yang diberikan melalui nabi seperti Nabi Samuel dan juga Nathan, serta nubuat-nubuat mengenai Mesias yang akan datang dari keturunan Daud. Sadari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nas ini juga mengingatkan bahwa di dalam nas ini dikatakan sesuai dengan maksud hatimu, yang mengungkapkan dan menekankan bahwa semua tindakan Allah berasal dari kehendak dan rencananya sendiri, bukan dari kebaikan atau usaha manusia. Sehingga nats ini diingatkan kepada kita bahwa melalui pengakuan Daud itu kita mengingat kembali bahwa segala sesuatunya bersumber dari anugerah Allah yang cuma-cuma. Baik itu perkara-perkara besar yang telah diperbuatnya baginya maupun perkara-perkara yang telah dinyatakan kepadanya, semuanya itu oleh karena firman-Nya, yaitu demi Kristus sang firman kekal. Semuanya itu berkat jasa Allah. Semuanya itu sesuai dengan kehendak Allah dan sesuai dengan janji yang diberikan Allah. Dan dikatakan juga menurut hati Allah sendiri, menurut keputusan dan hikmat dan rencana Allah itu sendiri, yaitu kehendak Bapa. Itulah yang berkenan kepada Allah, yang dilakukan Allah bagi setiap umatnya, yang pemeliharaannya yang dijamin bagi mereka, dan janjinya adalah demi kesenangan dan kepujiannya, kesenangan kehendaknya dan pujian bagi firman-Nya. Oleh karena itulah Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui nas ini kita diajarkan bahwa anugerah dan janji Allah diberikan berdasarkan kehendak dan kasih karunia-Nya, bukan atas kelayakan kita, bukan atas usaha kita, bukan atas kemampuan manusia itu sendiri. Sehingga kita diingatkan
untuk bersikap rendah hati dan mengingat selalu untuk bersyukur atas berkat-berkat yang kita terima, serta mempercayai bahwa Allah senantiasa setia kepada janjinya yang diberikan kepada kita. Allah setia pada janjinya dan memiliki rencana yang lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Oleh karena itu, biarkanlah Allah bekerja di dalam hidupmu menurut hatinya, karena segala perkara yang besar telah diberitahukannya kepada kita. Untuk itu percayalah kepada Allah, maka Dia akan menuntun kita dan menuntun jalan kita. Ingat, segala sesuatu itu bersumber atas kehendak Allah dan kasih Allah, bukan usaha kita, bukan karena hebat kita, melainkan kasih Allah yang cuma-cuma diberikan kepada kita. Karena Tuhan menguatkan kita dan memberkati kita hari ini. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita seluruhnya. Shalom. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.